Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat semuanya, para trader? Semoga semuanya dalam profit konsisten ya. Jadi teman-teman jangan terlalu tergiur tentang profit besar sana sini ya. Yang intinya tujuan kita trading ini yang perlu kita pahami bahwa yang harus kita hindari adalah MC ya, ataupun sampai bangkrut teman-teman ya. Oke, di sini kita trading yang paling kita utamakan adalah yang penting konsistennya teman-teman ya. Tetap konsisten dalam profit ya, dan saldo tetap bertumbuh. Oke, saya berikan di sini konsep sebuah basic trading ataupun sangat dasar trading yang masih belajar dengan teknik analisis. Ini yang perlu sangat-sangat harus dipahami teman-teman ya, yaitu Do teori. Oke. Do teori ini adalah basic teknik analisis untuk mengenal tren lagi up ataupun lagi down ataupun lagi ranging atau sadus ya. Ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman harus pahami do teori ini ya. Itu agar di saat ingin entry, biar teman-teman sudah ada tujuan arah entry-nya ke mana. Jadi tujuan kita awal masuk di melihat market itu kan, itu adalah yang paling wajib yang kita harus pahami dulu adalah tren. Trennya lagi up kah ataupun lagi down kah ya. Oke. Do teori ini kita bagi contoh, ada primary trend, ada secondary trend, dari trennya. Sabar. Dan ada minor trend. Nanti saya contohkan di chart ya. Mungkin teman-teman sering juga lihat dengar ya. Mungkin nggak asing lagi yang namanya higher high, higher low, lower high, lower low ya. Oke, tapi saya paham di sini bahwa harus ada syarat wajibnya, itu adalah harus ada minor trendnya teman-teman ya. Jadi minor trendnya ini nanti tempat kita entry gitu loh teman-teman, masuk di market. Oke, karena ini adalah materi dasar untuk mengenal. Contoh teman-teman ingin trading dengan menggunakan sebuah pola trend Elliott ya, harus kita pahami juga do teori ini. Ingin trading menggunakan tentang pola ABCD, tetap kita menggunakan yang namanya do teori ini gitu teman-teman ya. Apa sih do teori ini? Contoh teman-teman pasti nggak asing lagi ya. Gini teman-teman. Oke, maaf, mungkin saya jelaskan awal lagi, sangat-sangat minta maaf ya. Oke. Kita contohkan trennya lagi naik ya. Oke. Contoh ini low, higher high, high ya, higher low, higher high, higher low, dan di sini higher high ya. Jadi kita berpikir ya, tetap kita berasumsi bahwa apa teman-teman ya. Oke, trennya lagi naik, jadi kita fungsi di sini membuat higher low lagi dan higher high lagi gitu teman-teman ya.
Yang dikatakan bahwa primary trendnya di mana sih? Yang primary trendnya di saat di trend naik ini adalah ini ya teman-teman ya. Yang naik ini, oke? Ini yang dikatakan primary. Oke, ini yang dikatakan primary. Ini yang dikatakan secondary. Oke, saya kasih warna contoh warna sabar. Contoh warna kuning ya. Nah, ini yang dikatakan secondary-nya. Yang turun ini, oke? Tuh. Dan di saat tren naik, yang naik ini adalah higher primary, turun secondary, naik lagi primary, secondary, primary dan secondary. Jadi sih, oke. Di sini higher low, sorry. Oke. Dan higher high. Oke. Minornya, jadi harus ada juga syaratnya bahwa di sini harus ada minor ataupun riak-riak ataupun anak-anakan, teranakan ya. Mengatakan riak-riak ya. Ada mengatakan anakan tren ya. Jadi ada tren besar dan ada tren kecil ya. Oke, ada minornya dan minor inilah tempat kita nanti entry ataupun masuk di market. Asalkan kita sudah tahu trennya lagi up ataupun lagi down. Ya. Contoh lagi di tren turun. Jadi yang turunnya adalah primary ya, ataupun membuat lower low dan lower high. Contoh di tren turun. Saya contohkan. Sabar. Contoh gini. Ya. Oke. Ya. Sabar. Contoh ini low-nya dan high, lower low. Kenapa kita katakan lower low? Karena lembahnya lebih rendah daripada sebelumnya. Dan kita katakan lower high karena puncaknya lebih rendah daripada sebelumnya. Dan masih lower low, lower high, lower low, sorry. Ini lower low lagi, puncak lebih rendah, dan lower high dan lower low. Oke. Dan harus ada syaratnya bahwa harus ada minor trend. Jadi ini yang minornya nanti tempat kita entry teman-teman ya. Oke, jadi ada tren besar dan ada tren kecil, ada anakan, ada ya. Dan yang turun ini yang dikatakan primary, naik, secondary ataupun koreksi, primary, secondary, primary, secondary, primary. Oke. Saya contoh di chart. Contoh kasusnya di sini di NSD misalnya USD ya. Oke, NSD USD. Oke, sabar. Kita mulai dari sini. Jadi teman-teman sambungkan aja teman-teman ya, lower low, lower high ya. Jangan takut teman-teman ya. Untuk teman-teman biasa biar terbiasa forecasting trennya teman-teman ya, atau memberikan skenario tren ya, memberikan skenario market. Oke. Arah trennya. Oke, sabar. Sebenarnya kita nggak terlalu jauh-jauh sih, tapi nggak apa-apa biar teman-teman paham ya. Seharusnya kita cuma lewat awal dari sini sih. Oke, nggak apa-apa biar teman-teman paham. Ini yang perlu kita
karena ingin trading menggunakan pola Elliott Wave pasti harus paham dulu juga yang namanya dua teori ini teman-teman. Pola ABCD ya harus paham juga dua teori ini teman-teman ya. Yang terutama sih gunanya M4-nya ini kita tahu arah trennya mau kemana teman-teman ya. Dan sekarang ini terjadi tren apa? Oke. Yang perlu kita pahami di sini kenapa kita menggarisnya banyak yang haknya ini dilewat teman-teman? Karena seharusnya kan harus ada minor. Harus ada minor. Jadi ini kita anggap bahwa ini minornya teman-teman ya. Sorry. Jadi yang kita anggap ini adalah minornya teman-teman. Sorry. Saya kasih gambar warna hitam ya. Biar kentara juga lagi. Jadi yang ini kita katakan minor ya. Yang teriak di dalam ini teman-teman. Gitu ya. Jadi inilah tempat kita entry teman-teman. Nah, ini minornya ya. Oke, minor. Oke, minor. Ya. Ah. Inilah tempat kita entry teman-teman. Ya, save. Oke, gini. Ya. Jadi ya. Ini konsep do teori ya. Setelah kita paham, contoh di sini sabar. Saya gambar. Contoh di sini high-nya ya. High. Di sini low. Sini higher low, lower high ya. Puncak lebih rendah ya daripada sebelumnya. Dan di sini lower low. Oke. Dan di sini lower high, puncaknya masih lebih rendah daripada sebelumnya ya. Dan di sini higher low. Sini higher high. Kita tunggu satu konfirmasi. Terjadi apa teman-teman? Terjadi higher low. Oke, syaratnya memiliki lower low higher low 2 kali, higher high 2 kali, itu sudah terkonfirmasi bahwa trennya lagi naik teman-teman ya. Oke, setelah terjadi membuat higher low, kita sudah terkonfirmasi bahwa trennya lagi naik. Jadi kita entry di minornya teman-teman. Di saat membuat di minor trennya di sini teman-teman ya. Anakan tren teman-teman. Oke. Contoh sini higher high. Oke. Di sini apa teman? Higher low. Puncak lebih tinggi daripada lembah lebih tinggi daripada sebelumnya, dan membuat di sini higher high contohnya ya. Ataupun puncak lebih tinggi daripada sebelumnya, oke? Karena kita paham di sini ada terjadi primary dan secondary, ataupun yang naik ini adalah primary-nya dan secondary-nya adalah turun ya. Dan kita paham bahwa ada di saat teori ini ada primary dan secondary, dan kita pahami bahwa akan jadi kita paham teman-teman gini teman-teman ya. Jadi bisa kita forecasting teman-teman ya. Arah trennya sebelum terjadi ini kita boleh gambar begini teman-teman ya. Langkah awal kita kan bisa begini nih ya.
Jadi nah, oke. Jadi jelasnya kita sudah ada bisa incar sudah ada arah untuk kita mau entry apa nih? Higher low contoh ya. Ini skenario kita untuk NSD USD ya. Higher high ya. Selama belum membuat higher lower low ataupun lower high, jangan kita berasumsi bahwa trennya lagi balik arah gitu teman-teman ya. Sudah berbalik arah, enggak. Oke. Dan ada juga teman-teman mengatakan bahwa apakah boleh saya entry di saat secondary? Boleh saja, tapi takutnya kalau keseret teman-teman. Jadi saya lebih sarankan ikuti trennya ya, karena langkah yang paling aman kita trading adalah mengikuti tren ya. Teman-teman mau entry di secondary-nya silahkan, boleh aja, tapi risikonya lebih besar teman-teman ya. Saran saya lebih mengikuti trennya teman-teman ya. Kalau sudah jelas trennya lagi naik gini, kita incar banyak aja. Jadi kita tunggu dulu membuat secondary dan kita entry di saat awal-awal terjadi primary ataupun akhir setelah menjadi primary ya. Awal terjadi primary dan akhir-akhir membuat secondary. Jadi teman-teman bisa menggunakan namanya pola candlestick pembalik atau gimana teman-teman ya. Gitu. Oke. Kita contohkan lagi. Contoh di mana guys ya? Contoh di GBP Japan Yen, sabar. Oke, contoh di GBP Japan Yen. Ya. Contoh kita awalkan di sini. Gini. Ya. Membuat lower low, lower high ataupun puncak lebih rendah, ya. Ada indikasi turun, betul-betul membuat lower low lagi. Oke. Di sini membuat ya higher high ya. Oke, sini membuat higher high. Oke, sabar. Jadi gunanya empatnya ini kita tahu trennya gimana teman-teman ya. Jadi kita bisa forecasting ataupun membuat skenario market teman-teman ya. Oke, kita lewatin. Karena syaratnya harus ada minor. Lower low, lower high ya. Terkonfirmasikan ternyata turun ya teman-teman ya. Nah, lower low lagi bisa primary dan kita percaya akan terjadi secondary. Oke. Atau membuat lagi lower low, lower high ya. Ya. Oke. Jadi kita sudah punya arah ataupun kita bisa membuat arah market kemana lagi teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, garis saja teman-teman, nggak apa-apa. Ya biarkan teman-teman terbiasa ya. Contoh di sini low, ini manfaatnya teman-teman ya. Di sini lower high, lower, oke high contoh high-nya ya. Contoh di sini high. Di sini higher high, puncak lebih tinggi. Di sini range masih ya. Nah, oke. Sudah nggak kuat naik lagi ya. Masih higher high ya. Ataupun kita sebut high-nya aja ya. Oke, masih high ya. Karena nggak kuat lagi naik.
Jadi teman-teman ada arah untuk ternyata teman-teman ya. Di sini sudah membuat lower low. Di sini lower high. Oke. Puncak lebih rendah, lebih rendah, oke. Di sini lower low. Sini higher high, puncak lebih tinggi. Higher low, lembah lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi naiknya ini adalah primary, secondary, primary. Nah, oke, jadi ada arah teman-teman. Higher high, oke, higher low, sorry, di sini sudah membuat lower high, membuat lower low, oke, membuat lagi lower high, ya. Nah, ada konfirmasi bahwa trennya lagi turun ya. Setelah terjadi di sini lower low ya. Nah, ya. Terkonfirmasi ternyata lagi turun. Jadi kita bisa sudah arah ya untuk kita trennya teman-teman ya. Kita punya arah untuk mau entry apa nih teman-teman. Ya. Untuk yang intinya kita sudah paham trennya lagi sedang down ya. Gitu. Ya. Lower low. Jadi kita pahami adalah turunnya ini adalah primary dan akan naik ini akan terjadi secondary ataupun correction ya. Dan pembalikan sementara bisa diartikan juga ya teman-teman ya. Dan setelah terjadi primary ada secondary dan terjadi primary lagi. Jadi bisa diartikan bahwa di sini akan terjadi lower high. Jadi ini teman-teman ya. Jadi sebelum market terjadi pun kita sudah bisa membuat skenario arah trennya, pergerakan tren teman-teman ya. Ini yang paling kita gunakan basic, sangat basic teman-teman. Untuk menggunakan juga pola BCD kan banyak juga teman-teman menggunakan pola BCD yang harus paham juga tentang ini teman-teman ya. Dan yang anakannya ini ya harus ada anakan teman-teman. Nah, dan jadi di minornya ini bisa kita entry teman-teman, gitu loh. Ya, di sini akan terjadi bisa contoh nih ada minor ya. Oke, ada minor. Ya. Nah, di sini di minornya ini bisa kita entry teman-teman. Gitu, ya. Oke, jadi ini teman-teman harus perlu dilatih teman-teman ya. Oke, saya contohkan lagi satu market. Mudah-mudahan ya. Biar contohnya di mana teman-teman? Contohnya oke, di sini aja. Ya, kita urutkan aja. Oh, di sini tadi sudah ya. Contoh Japan Yen. Oke. Kita biar nggak terlalu besar panjang teman-teman ya videonya. Contoh kita dari sini aja ya, mulai ya. Gak apa-apa ya, teman-teman mau mulai sebenarnya dari sini aja pun kita bisa sudah mulai ya teman-teman ya. Kita contoh buat teman-teman paham di sini, kita mulai di sini. Oke, primary, secondary, primary, lower low ya. Secondary membuat lower high. Primary, secondary,
primary, secondary, membuat higher ya, high ya, puncak lebih tinggi ya. Oke, terkonfirmasi. Membuat apa teman-teman? Membuat higher low. Oke, sabar. Apakah harus garis? Oke, harus karena ada anakannya. Sabar. Di sini tidak membuat lebih tinggi daripada sebelumnya, puncak lebih tinggi. Hati-hati. Contoh. Nah, di sini masih membuat lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, naik lagi. Membuat higher high. Oke. Jadi kita sudah ada gambaran teman-teman ya. Ada gambaran untuk trennya bagaimana teman-teman. Nah, ini nih manfaatnya teman-teman ya. Ini manfaatnya kita bisa forecasting ya. Oke, karena kita percaya trennya lagi naik dan di sini terjadi primary. Jadi langkah kita di sini yang sebelum terjadi ini bisa kita asumsikan begini teman-teman ya. Kan gitu ya teman-teman ya. Oke. Ada secondary dan ada primary. Oke, gitu teman-teman. Dan ada riaknya ataupun minor trendnya teman-teman ya. Jadi ini tempat kita minor, di sinilah tempat kita entry ya. Di minor trendnya di sini teman-teman. Ataupun anaknya ya, anak antrennya teman-teman ya. Oke. Mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman, ataupun saya gambarkan dulu teman-teman ya. Oke, mungkin contoh gini. Saya gambarkan high, low, sorry ya, anak-anak lagi main ya, jadi agak ribut nih teman-teman, maaf ya. Lower high, puncak lebih rendah ya. Lower low, tunggu apa teman-teman? Kita tunggu lower high satu kali lagi ya. Kita tunggu lower high satu kali lagi. Ya, ada ya. Setelah terjadi lower low 2 kali, lower high 2 kali, kita sudah ada konfirmasi bahwa ternyata lagi turun, jadi bisa kita sell teman-teman ya. Gitu ya. Lower low, lower high ya. Sorry, di sini lower high. Lower low. Ya. Jadi ini yang diseringkan teman-teman ya. Sering aja menggaris-menggaris gini teman-teman ya. Gak apa-apa. Biar teman-teman jadi nanti kebiasaan ya, kebiasaan sendiri nanti teman-teman ya. Oke. Lower low. Di sini membuat higher high. Yang penting teman-teman jangan lari dari 3 syarat ini ya. Secondary, primary, secondary dan minor. Ya, karena kebanyakan juga teman-teman menggaris trennya ini enggak dilupakan minornya ya, ataupun tren anakannya. Jadi ada syaratnya bahwa ada major trend dan ada secondary trend ya. Ada major trend dan minor trend ya. Ini yang perlu kita pahami teman-teman. Oke, higher low, ada major trend dan minor trend. Lower high, di sini higher low masih belum sanggup membuat tren turun. Di sini higher high masih terkonfirmasi trennya lagi naik. Di sini higher low, oke. Higher high, higher low. Wah, di sini sudah selesai ya. Oke, di sini sudah selesai. Sabar. Ya.
Jadi kita sudah ada arah teman-teman ya, bahwa akan terjadi minor dan akan terjadi primary. Ya, asalkan sebelum membuat lower low, jangan sekali-kali berasumsi bahwa trennya lagi berbalik arah. Tuh. Jadi intinya masalah membuat masih higher high ke higher low itu masih trennya lagi naik. Tapi harus kita pahami akan ada terjadi tiga syaratnya itu adalah primary, secondary dan minor trennya. Jadi minor trennya ini kita nggak garis, tapi kita jadikan tempat entry. Gitu loh teman-teman ya. Apa sih gunanya untuk minor trennya ini? Bahwa ada tren besar dan ada tren kecil. Ada mayor trend dan ada minor trend gitu loh teman-teman. Jadi yang contohnya primary-nya ini adalah mayor trendnya teman-teman. Secondary-nya pun itu termasuk mayor trend juga teman-teman, kan tren besarnya gitu teman-teman ya. Gitu. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman, karena anak-anak juga lagi main nih. Minta maaf ya sebelumnya. Oke. Sampai di sini semoga videonya sangat bermanfaat untuk teman-teman ya. Yang intinya semangat belajar, jangan terjun karena cuman keberanian aja. Tetap teknikal itu sangat masih dibutuhkan di dunia trading ini teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan semuanya dalam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.